orang kalau kepingin hidupnya berkah bahagia ya kuncinya dua. Atu pegang Al-Quran, yang atu pegang sunnah Rasul. Pegang apa? Pegang Al-Quran. Bagus, ini pulang pegang Al-Quran, letakin lagi. Itu mah pegang doang, Pak. Maksudnya apa? Pegangannya Al-Quran. Ayo kita kaji sedikit. Saya 2 menit saja. Setiap penganut agama di dunia ini punya kitab yang suci atau kitab yang dianggap suci. Setiap penganut agama. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Konghucu punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau Gatoloco. Kita umat Islam diberikan kitab Al-Quranul Karim. Ayo, ini bahasa cinta. Kata si Udin begini, cinta itu diibaratkan kita kencing di air kolam renang. Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa kita rasakan. Itu namanya cinta. Ada WA dari beb kita, masuk, ding 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 ding. Kita baca, tahu nggak kita baca si beb itu? Tahu, ada contengannya warna biru. Lagi baca nih si Anung, si Udin, sama si Rukona. Dia nunggu kapan dibalasnya nih. Mengetik mulu, kagak kelar mengetik kan kelihatan kan. Dia mau balas, dia kelihatan. Ditunggu sama Markona. Kau kagak nyampe mengetik mulu. Kira-kira ketika menunggu girang nggak? Girang nggak itu? Saya bertanya, ketika Al-Quranul Karim kita baca, WhatsApp dari Allah, surat cinta dari Allah, kira-kira Allah girang nggak kira-kira? Yang jadi pertanyaan sekarang, jujur, lebih banyak baca Al-Quran apa baca WhatsApp? Bagus, ngaku begitu aja udah kelar. Ini perlu. Maka kenapa orang-orang yang ahli Al-Quran ini saat ini, sekarang ini, mohon maaf, karena benteng negeri kita adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau orang bisa ngaji, sengaja nih. Ini zaman orang Barat lagi nganjurin Islam biar gagak bisa ngaji. Itu gara-gara setan tipis. Apa setan tipis? Iya. Makanya di antara salah satu Allah Subhanahu wa taala mengangkat keberkahan di dalam dunia karena Al-Quran sudah menjadi tontonan, bukan menjadi tuntunan. Nah, kita sadar ini. Ya saya tanya nih, kita umatnya Nabi. Ya, wahyu, kitab yang paling istimewa di antara nabi-nabi yang tadi Habib sampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Al-Quranul Karim. Ayo besok kita baca walaupun satu ayat cuma baca Ustaz. Kenapa Ustaz? Karena ketika Al-Quran dibaca maka hati kita akan tenang. Beda dengan kita dengan yang lain. Jadi kalau kepengen tenang, membaca zikir, baca Al-Quran, baca salawat tadi 1,5 jam itu nikmat bener. Tahu nih bulan hadroh tangannya bagaimana ini? Dari pagi acara di sunatan dari pagi sampai sore, sampai malam. Besok lagi masih hidup.
Semangat bener, doain insya Allah masuk surga sama hadroh-hadrohnya ya. Ngikut itu yang pertama. Jadi kepengen bahagia adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran 3/4 itu menceritakan kisah-kisah para nabi. Jadi ketika kita tadi sampaikan di dalam Al-Quran rukunnya wudhu ada 6, tapi di dalam Al-Quran hanya 4 doang. Tidak ada niat, tidak ada yang namanya tertib berurutan, tidak ada. Diadanya di sunnah-sunnah Nabi dan kitab para ulama. Maka kita pegangan Al-Quran dan setelah itu ngikutin para ulama, setelah para nabi dan para tabi'i. Maka kunci berkah adik-adik, satu, jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau kita mengimamkan Al-Quran, maka makmum tersebut akan selamat. Tapi kalau Al-Quran dijadikan makmum, maka Al-Quran yang akan mendorong kita dalam jurang kesengsaraan. Satu. Terakhir, bagaimana kita cinta dengan Nabi? Kita kagak lihat Nabi, yang kita lihat masih Andin sama si Al tuh ya, ama itu udah itu yang kita lihat. Bagaimana ya kita cinta kepada dzurriyyatul Rasulullah Sallallahu Alaihi tuh. Jadi untuk mencapai cinta kita kepada Rasul tidak mungkin kecuali melalui para ulama, para habaib yang nanti kita akan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terakhir, kalau kita kepengen hidupnya berkah adik-adik, sering saya sampaikan satu, udah jadi orang yang nurut aja dah. Ini ada kisah kalau nggak salah dulu di zaman Habib Umar Al-Tasawwi Murati itu kedatangan Nabiullah Khidir. Bahasa kitanya, Assalamualaikum, ini santri banyak, tolong santri itu dibukain. Pada siapa? Itu Nabi Khidir. Wah, santri ini berebut lari kenceng sampai kencengnya sarungnya itu yang melorot itu. Pokoknya Nabi Khidir. Ini ada murid namanya Syekh Ali bin Abdullah Bahwas, lagi menjiting gurunya. Rebutan sampai ada yang nendang panci kalau santri sekarang, ada yang nabrak karena kepengen ketemu Nabi Khidir. Nah, satu murid ini enjoy baik, enak aja, tenang saja lagi menjiting. Sehingga saya ditanya, Ali, kenapa kamu nggak rebutan ke sana? Nabi Khidir itu hebat, itu pokoknya nggak ada tandingannya dah kalau bahasa kita sekarang mah. Enggak lah. Loh kenapa enggak? Lah Nabi Khidir kan mau bertamu dengan guru, nggak mungkin pasti nanti ketemu saya dengan di sini. Hebatnya. Akhirnya singkat cerita Habib Umar, kepada murid-muridnya, kalau kau bertawasul menyebut namaku, harus diikuti dengan Syekh Ali bin Abdullah Bahwas. Gak diterima. Kenapa? Karena saking nurutnya kepada guru, apapun akan terkalahkan. Yang jadi pertanyaan, lebih cinta sama guru sama ayang bebek? Jangan pura-pura budek ke belakang loh. Enggak, saya mah ngomongnya di pondok kecil, bukan pondok bukan. Jadi satu, jangan tinggalkan Al-Quran. Yang kedua, jangan tinggalkan ulama. Karena cinta kepada Nabi pasti kita harus mencintai dengan ulama dulu. Insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.